Skema penelitian fundamental yang berjudul DNA Barcode Ikan Pelagis, Tuna, Cakalang dan Tongkil, di kawasan konservasi Taman Nasional Teluk Cendrawasih, TNTC, Papua. Tim penelitian terdiri dari Ketua Bayu Pranata, Anggota Abdul Toha, Robi Binur, Muhammad Dailami, Esi Megawangi, Yeri Mundoni, Dwi Saputra, Dita Mulyadi dan Arif. Latar belakang penelitian. Kawasan Konservasi Teluk Cendrawasih merupakan kawasan konservasi prioritas dan pengelolaan perikanan di Teluk Cendrawasih. Kawasan tersebut masih memiliki berbagai permasalahan dan ada kesenjangan tujuan antara kawasan konservasi dan pengelolaan perikanan. Di sisi lain, identitas dan kekayaan spesies, keragaman dan hubungan genetik serta status konservasi spesies ikan ekonomis penting families Scabridae di kawasan tersebut masih banyak yang belum diketahui. Studi DNA barcode merupakan metode dan pendekatan efektif untuk menentukan identitas spesies. Metode ini telah banyak digunakan oleh berbagai peneliti. Tujuan penelitian yaitu menentukan status taksonomi, menganalisis keragaman spesies dan genetik, dan hubungan genetik serta status konservasi berbagai spesies ikan ekonomis penting families Scabridae menggunakan pendekatan molekuler DNA barcode. Kajian genetik ikan families Scabridae belum pernah dilakukan di perairan Papua. Adapun penelitian yang telah dilakukan di perairan Papua yaitu sebagai berikut. Berdasarkan pada fakta bahwa kajian genetik ikan families Scabridae belum pernah dilakukan di perairan Papua, maka kajian tentang genetik di kawasan tersebut perlu diteliti. Lokasi kajian tahun 2025 meliputi Kabupaten Manokwari dan Wondama yang ditunjukkan oleh peta warna ungu. Lokasi kajian tahun 2026 meliputi Kabupaten Biak, Yapen dan Nabire ditunjukkan oleh warna coklat. Penelitian ini dilakukan dalam 5 tahapan. Tahap pertama pengumpulan sampel ikan dari berbagai lokasi. Tahap kedua, pengambilan dan pengawetan jaringan ikan. Tahap ketiga, analisis laboratorium. Tahap keempat, analisis data. Tahap kelima, penyusunan laporan dan luaran penelitian. Hasil penelitian. Identifikasi spesimen. Sebanyak 57 spesimen ikan teridentifikasi sebagai spesies families Scabridae. Hasil BLAST rangkaian sekuen gen CO1 terhadap 57 spesimen, teridentifikasi sebanyak 9 genus yang terdiri dari 12 spesies. Secara statistik, persentase tingkat kemiripan sekuen DNA hasil penelitian dengan yang ada di database NCBI yaitu 99,38 sampai 100%. Panjang gen COI relatif konsisten di sekitar 600 bp untuk semua spesies. Komposisi nukleotida timin dan sitosin paling melimpah. Nilai konten G plus C semua spesies berkisar antara 45,5% hingga 47,6%. Mutasi substitusi transisi dan transversi yang terjadi tidak merubah struktur asam amino yang dikodekan. Dari karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa gen COI sangat stabil dan terkonservasi di seluruh families Scabridae, yang mendukung penggunaannya sebagai DNA barcode untuk identifikasi. Secara keseluruhan, hasil analisis keragaman genetik menggarisbawahi pentingnya pengelolaan perikanan yang spesifik untuk masing-masing spesies, terutama bagi Tunus albacers dan Auxis tazard yang memerlukan perhatian konservasi lebih, karena keragaman genetik yang rendah. Populasi dengan keragaman genetik yang rendah memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang rendah. Tidak ditemukan perbedaan signifikan pada nilai jarak genetik intraspesifik pada semua spesies. Jarak genetik interspesifik yaitu di atas 2%. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Hebet tahun 2003 dan 2004, yang menganalisis 13.320 spesies dalam 11 filum, dan menyimpulkan bahwa jarak genetik intraspesifik umumnya kurang dari 2%. Filogenetik menunjukkan pengelompokan berdasarkan kedekatan secara genetik. Tidak ada kesalahan pengelompokan dalam pohon filogenetik yang ditampilkan. Tunus obesus, Rastreleger fauni, dan Rastreleger brachyssoma telah masuk dalam kategori rentan, dan semuanya juga mengalami tren populasi yang terus menurun. Sementara itu, spesies S. commerson yang saat ini berstatus hampir terancam dengan tren populasi yang juga menurun. Kombinasi status rentan dan tren penurunan populasi ini menandakan bahwa spesies-spesies tersebut sedang dalam tekanan berat dan berisiko untuk naik statusnya menjadi terancam punah. Luaran penelitian ini yaitu artikel yang telah disubmit pada Jurnal Ilmu Kelautan, Scopus Q4,
HKI poster hasil penelitian dan deposit DNA Familis Cabridae di Jenbeng, NCBI. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.